Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat malam semuanya, selamat siang semuanya. Bagaimanapun kalian melihat video ini, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kurang satu apapun. Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Mubarak Izazi. Saya mahasiswa PPG UIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 2024. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul iman atau cabang-cabangnya iman. Pada pekan yang lalu kita telah membahas mengenai fastabiqul khairat dan etos kerja, di mana di dalamnya ada pengertiannya, ada dalilnya, ada hikmahnya, dan bagaimana problematika di sekitar kita tentang fastabiqul khairat dan etos kerja itu sendiri. Maka pada kali ini kita pada masuk bab 2, yakni memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul iman atau 77 cabangnya iman yang akan kita bahas kupas tuntas di sini. Mudah-mudahan dengan membahas ini kita kedepannya bisa merubah pola pikir kita, bagaimana keimanan kita. Syukur-syukur bertambah pula keimanan kita di kemudian hari. Amin amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, mengenalkan konsep syu'abul iman termasuk pengertian dalil, jenis, dan manfaatnya. Yang kedua, menginternalisasi nilai-nilai keimanan dengan mengambil sikap dan sifat tertentu yang mencerminkan cabang keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, menunjukkan sikap dan perilaku yang mencerminkan berbagai cabang keimanan seperti kejujuran dan lain sebagainya. Inilah peta konsep yang akan kita bahas hari ini, di mana di dalamnya ada pengertian, di mana pengertian itu adalah cabang-cabang iman, dan macam menurut ulama itu ada dua, yaitu Imam Baihaqi. Menurut Imam Baihaqi itu ada 77 cabang, sedangkan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani itu ada 69 macamnya. Apa saja kita bahas berikutnya setelah slide selanjutnya. Pengertian syu'abul iman kita bahas secara satu-satu. Yang pertama, secara etimologi, iman itu berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata dasar amana yu'minu imanan, yang artinya beriman atau percaya. Adapun secara definisi menurut bahasa itu kepercayaan, keyakinan, ketetapan ataupun keteguhan hati. Dalilnya ada dua. Yang pertama kita ambil dari ayat Quran, yaitu Quran surat Al-A'raf ayat 54, di mana dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu bersemayam di atasnya di ars, menutupkan dalam kepadanya siang dan mengikutinya dengan cepat. Dengan pada ayat ini ditutuplah pada bintang-bintang yang tunduk pada perintahnya. Pada dalil hadis, di sini ada hadis riwayat Muslim bahwasanya Rasul menerangkan dan kemudian didengarkan oleh Abu Hurairah, di mana kata Rasul, iman itu ada 73 atau 79 cabang atau 63 sampai 69 cabang ya. Dan kata Rasul yang paling utama itu mengucapkan la ilaha illallah, sedangkan yang paling rendahnya itu adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Setelah kita bahas dalil, hari ini kita bahas mengenai cabang-cabang iman itu sendiri atau 3 dimensi iman. Yang pertama, dimensi yang berkaitan dengan niat, akidah, dan hati. Artinya ada di dalam niat kita, di dalam hati kita. Apa saja itu? Yang pertama itu adalah iman kepada kebangkitan setelah kematian, yaumul mahsyar ataupun yang dikumpulkan di yaumul mahsyar,
Dan yang paling dekat dengan kita adalah rukun iman. Apa saja? Yang pertama kita bahas satu persatu di rukun iman. Yang pertama iman kepada Allah, yakni adanya keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang patut kita sembah. Kemudian yang kedua malaikat, mempercayai eksistensi atau tugas-tugasnya malaikat. Dan yang ketiga kitab-kitabnya, yakni meyakini bahwa Allah menurunkan kitab-kitab sebagai petunjuk bagi manusia. Dan yang keempat iman pada Rasul, meyakini bahwa para nabi dan Rasul. Yang kedua itu cabang iman yang berkaitan dengan lisan, itu ada 7. Yang pertama itu membaca kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu seperti apa? Itu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu kalimat thayyibah, kalimat yang baik, kalimat yang mempunyai makna baik-baik dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua membaca kitab Al-Qur'an. Sebagai muslim tentunya kita punya kewajiban membaca Al-Qur'an dengan tartil dan tajwidnya yang betul. Kemudian yang kedua belajar dan menuntut ilmu sesuai dengan hadis Rasul bahwa kewajiban menuntut ilmu adalah oleh muslim baik laki-laki maupun perempuan. Dan yang ketiga mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Ketika kita punya ilmu, ajarkanlah kepada orang lain, sedikit apapun itu adalah ilmu, jadi kita harus mengajarkan. Yang ketiga berikutnya adalah berdoa. Yang berikutnya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk istighfar. Contohnya seperti mengucapkan 2 kalimat syahadat, membaca Al-Quran untuk diri kita sendiri dan memahaminya. Dan yang ketiga adalah zikir dan berdoa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kebesaran-kebesarannya, dan zikir dan memohon petunjuk atas apapun itu untuk memohon ampunan kepada Allah atas dosa-dosa kita. Kemudian cabang-cabang iman yang berkaitan dengan perbuatan itu banyak sekali. Salah satunya adalah bersuci ketika kita mau menunaikan sholat, yaitu dengan toharoh, berbersih. Ya, menunaikan sholat juga. Sholat 5 waktu itu bagian dari perbuatan kita. Kemudian zakat, sedekah, membantu sesama dengan menunaikan zakat dan memberikan sedekahnya. Menjaga kebersihan itu juga adalah bagian dari iman. Dan menjaga silaturahim atau mempererat hubungan antar sesama, tetangga maupun keluarga kita dan sesama muslim yang lainnya. Manfaat syu'abul iman. Yang pertama, mendorong umat muslim untuk mempelajari, memahami, mengerti, dan bahkan mengamalkan cabang-cabang iman itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mendorong umat Islam untuk menyempurnakan keimanannya. Yang ketiga, meyakini bahwa iman itu bertingkat. Ada levelnya, ada yang dari lisan, ada yang dari hati, dan ada yang dari perbuatan yang sering kita lakukan. Kemudian meyakini bahwa iman dapat bertambah dan berkurang sesuai kita melakukan. Yang berikutnya meyakini bahwa manusia harus berbuat baik terhadap siapapun, tidak pandang bulu. Kemudian tanda-tanda orang beriman. Tanda-tanda orang beriman itu ya banyak sekali. Salah satunya yang pertama adalah jika mendengar kalimat Allah, bergetarlah hatinya dalam diri kita. Itu tanda-tanda orang beriman. Jika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka ia bergejolak hatinya seolah-olah ingin membaca. Kemudian problematika dalam kehidupan kita, kanan kiri depan belakang kita sering melihat banyak sekali kejadian-kejadian yang berhubungan dengan keimanan. Seorang filsuf Yunani, Friedrich Nietzsche, mengatakan bahwa dalam diri manusia yang hanya berburu kepentingan duniawi, maka sesungguhnya Tuhan telah mati. Pernyataan ini tentu beralasan, karena jika Tuhan masih hidup dalam dirinya, manusia pasti tidak akan pernah mematikan dan meninggalkan Tuhan. Kesimpulannya, bahwasanya iman merupakan dimensi pokok yang harus dimiliki umat Islam, sekaligus menjadi keabsahan amal ibadah kita, menjadi pondasi kita bahwa iman dapat diketahui melalui keyakinan kita secara lisan maupun perbuatan. Keimanan seorang dapat bertambah dan berkurang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Mungkin itu saja yang perlu disampaikan. Mudah-mudahan pembelajaran materi hari ini bermanfaat dan penuh makna sehingga kita bisa meningkatkan keimanan kita di kemudian hari dan tanpa kurang satu apapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.